wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'aluma wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Ila qawlihi min kalamil imam Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, kana li sahib wa kana fi aini aziman wa kana alladhi azzamahu fi aini sigharud dunya fi ainihi. Imam Muhammad al-Baqir beliau berkata, aku punya seorang teman, aku sangat memuliakan dan mengagungkannya, sangat menghormatinya. Alasan beliau memuliakan dan mengagungkannya, wa kana alladhi adzamahu fi aini sigharud dunya fi ainihi. Yang membuat aku memuliakan dan mengagungkannya karena dunia tidak berarti padanya, tidak berarti di sisinya. Ya, kita kalau mau mencari teman itu bukan teman yang bisa membuat kita tertawa bahagia dunia, tapi tidak berarti untuk akhirat kita, tidak manfaat untuk ibadah ketaatan kita. Tapi cari teman sekiranya ibadah kita meningkat, semangat kita untuk menjadi mulia di sisi Allah meningkat, nah, itu kita jadikan teman. Nah, lihat beliau ini temannya dimuliakan olehnya, diagungkan karena sifatnya temannya, yaitu tidak menganggap dunia berarti sama sekali. Orang yang tidak menganggap dunia berarti, dunia tidak memiliki posisi dalam hatinya, itu orang yang istimewa. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mencintai dunia. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Jangan tertarik, jangan terpikat dengan dunia. Buang cinta dunia dari hati kamu. Yuhibbukallah, kamu bakal dicintai oleh Allah. Cinta dunia kosong di hati kita, maka bakal kita dicintai oleh Allah. Lah orang ini karena tidak ada cintanya di dunia, punya kemuliaan, punya keistimewaan. Karena itu Imam Muhammad al-Baqir menjadikannya ia teman. Dan sebab ia memuliakan dan mengagungkannya bukan karena ketampanannya,
bukan karena kepintarannya, kecerdasannya, bukan karena istiqomahnya, bukan karena duitnya, jabatannya, bukan juga karena banyaknya followernya, tapi yang membuat ia mencintai orang tersebut atau teman tersebut karena teman ini tidak mencintai dunia. Nah, ini milih teman yang pilih temannya tepat, kemudian memuliakannya orang dari ya, dan dengan cara yang tepat. Kalau kita ini salah semuanya, milih teman salah, memuliakan mengagungkan orangnya, mengagungkan orang pun juga salah. Memilih teman yang kita pilih itu yang mendukung kita dalam kelalaian, yang mendukung kita dalam kemaksiatan, yang mendukung kita dalam malas mencari ilmu, itu yang kita jadikan teman. Dalam memuliakan orang pun juga gitu. Kita memuliakan orang, mengagungkan orang itu kadang ikut-ikutan dengan alasan A, alasan B dan lain sebagainya. Ikut-ikutan. Tidak ada dalam dirinya itu kenapa mencintainya, nggak ada. Ikut-ikutan. Ini semua orang mencintainya, ikut mencintainya. Kenapa? Oh, karena rame, karena viral dan yang lain sebagainya, ikut mencintainya. Mencintai itu bukan ikut-ikutan. Dengan alasan kenapa kamu mencintainya, kenapa kamu menghormatinya. Lah, hormati, cintai seseorang itu karena sifat yang baik, sifat yang mulia yang ada pada orang tersebut. Lah, beliau mencintai seseorang, memuliakan seseorang, kenapa? Orang itu punya sifat yang istimewa. Apa? Tidak cinta dunia dalam hatinya. Tidak ada cinta dunia di dalam hatinya. Lah, kalau orang tidak ada cinta dunia di dalam hatinya, otomatis orang itu senang dengan kebaikan, senang dengan ketaatan. Kemudian dia pun punya rasa apa? Ingin orang lain mencintai kebaikan, melakukan kebaikan. Nah, karena orang tidak cinta dunia, itu berarti tanda imannya sempurna. Kalau tanda imannya sempurna, dia pasti menginginkan orang lain itu sama sepertinya, bahkan mungkin bisa lebih. Jadi dia ingin orang lain juga melakukan kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, meningkatkan kebaikan. Nah, itu. Kemudian dalam perkataan beliau yang lain, ma min ibadatin afdalu min iffati batnin wa farjin. Tidak ada ibadah yang lebih afdal. Ma min ibadatin, tidak ada daripada ibadah yang lebih afdal min iffati batnin wa farjin, dari menjaga perut dan kemaluan. Jadi ibadah yang paling afdal menurut pandangan beliau Imam Muhammad Al-Baqir menjaga mulut, menjaga perut dan kemaluan. Gara-gara perut kita bisa makan haram, makan yang syubhat. Dan dari perut muncul banyak penyakit hati.
serta penyakit zahir. Ya, penyakit hati seperti sombong, bangga diri, riya, itu akan muncul dari gara-gara perut. Penyakit zahir pun juga situ. Orang kena kolesterol, kena darah tinggi, kena asam urat gara-gara perut. Sehingga menjaga perut itu termasuk ibadah yang afdol karena sedikit berat atau justru sangat berat. Kelihatan makanan itu, lebih-lebih makanan itu yang kita sukai, nolak itu berat. Meninggalkannya itu kebayang terus, teringat-ingat terus. Bahkan ketika tertinggal, wah, itu menyesalinya. Nah, karena itu menjaganya menjadi paling afdolnya ibadah. Begitu juga kemaluan. Nabi SAW pernah ditanya, tentang sebab terbanyak orang masuk neraka. Beliau menjawab al-ajwafan. Penyebab banyaknya orang masuk neraka itu karena sebab al-ajwafan dua. Apa itu al-ajwafan? Yang pertama al-fam, mulut. Yang kedua adalah al-farj, kemaluan. Lah bisa kita lihat dua penyebab ini dominan dan terbesar sebab orang masuk neraka. Bukti terlihat jelas zaman kita sekarang. Orang mencaci itu mudah, orang menghina mudah, orang memfitnah mudah, mengadu domba mudah, mengriba mudah. Dan bahannya pun tersedia. Mau riba apa kita sekarang ini? Mau adu domba tentang apa kita? Mau menghina siapa? Bahannya sudah ada. Tinggal kita bisa ngunci mulut kita atau tidak. Kalau nggak ngunci mulut, ngunci tangannya. Dari membuat kata-kata, dari membuat status. Karena tangan itu seperti mulut. Dia nggak berbicara, tapi tulisannya bisa dibaca, mengeluarkan suara. Kata-katanya itu, kalau kita lihat sekarang ini, yang mencaci orang-orang hebat. Orang hebat itu diakui orang-orang yang istimewa sebelumnya jauh. Diakui, dimuliakan, diagungkan. Bahkan tidak sedikit kitabnya dibaca, dipelajari, tapi dicaci. Dikatakan ini, dikatakan itu. Tinggal kita ketika mendengarnya, melihatnya gimana. Kalau lisan kita nggak kuat nahan, pasti kita akan mencacinya. Kita akan menghinanya. Bahkan bukan hanya mencaci, menghina, akhirnya menulis kata-kata dan yang lain sebagainya. Lah, yang kedua al-farj, banyak sekarang. Terbukti jelas itu penyebab banyaknya orang masuk neraka sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, karena itu Nabi juga pernah bersabda mengatakan man yatakaffaluli, ya, ma baina lahyai wa fakhidai adman lahu bil jannah. Ya. Siapa yang bisa menjaga dua hal, yaitu ma baina lahyai. Nih, ma baina lahyai. Nah, ini maksudnya apa? Mulutnya. Ya, ma baina lahyai ini mulutnya. Wa baina fakhidai, antara pahanya, yaitu kemaluannya. Aku jamin dia surga. Nah, katanya Rasulullah, aku jamin dia surga. Yang bisa menjaga dua ini, aku jamin dia surga. Nah, karena itu dijadikan ibadah yang paling afdol. Ya, menurut Imam Muhammad al-Bagir, yaitu menjaga perut dan juga menjaga kemaluan. Karena kalau perut itu keisi, nah, itu yang mendorong terjadinya atau yang meningkatkan syahwat. Nah, karena munculnya syahwat, terjadilah kemaksiatan dari kemaluannya. Ya, karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman yang baik. Ya, teman yang mensupport kita dalam melakukan kebaikan, ketaatan, teman yang mengingatkan kita daripada mengingatkan kita ketika kita lalai, ketika kita malas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjaga lisan kita, dalam menjaga perut kita, dalam menjaga kemaluan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.